warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat inisiator dimanapun kalian berada. Alhamdulillah hari ini kita jumpa lagi di agenda rutinan kita. Apalagi kalau bukan High Talks, waktunya kita peduli. Nah sahabat inisiator, hari ini Kak Dara nggak sendirian. Tentunya kita juga akan didampingin oleh narasumber-narasumber yang seru, hebat-hebat dan inspiratif. Spesial edisi kali ini sahabat inisiator, kita akan berbagi seputar kurban. Nah, karena momennya udah deket banget ya. Kurban sebentar lagi menjelang kurban. Nah, kita mau ngulik-ngulik nih, ada apa sih di momentum kurban kali ini? Dan seperti apa sih keseruan kurban dari Human Initiative tahun ini? Nah, bersama saya sudah hadir narasumber pertama kita, ada Pak Boy Mareta. Apa kabar Pak Boy? Assalamualaikum, Dara, baik, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Makasih Pak Boy sudah berkenan hadir. Sama-sama Dara, thank you Dara sudah diundang. Siap, Pak Boy. Kemudian di samping Pak Boy, kita juga sudah kehadiran Bapak Era. Masya Allah, Pak Era. Assalamualaikum Pak Era, sehat Pak Era? Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Era sudah mampir Pak Era. Siap. Nah, sahabat inisiator terakhir, yang pastinya juga tentu sudah kita kenal ya, beberapa kali juga kontennya udah lalang nih bareng sama Human Initiative. Siapa lagi kalau bukan Kak Salsabila atau Kak Caca ya, kita namanya Kak Caca. Gimana kabarnya Kak Caca hari ini? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah Pak Boy, Pak Era, Kak Caca, kali ini kita mau bincang-bincang seputar sebar kurban, program kurban Human Initiative, tapi juga nggak mesti tentang Human Initiative sih, kita mau ngobrolin kurban secara umumnya juga. Nah, di momentum kali ini saya mau coba mulai dulu dari Pak Era nih. Pak Era. Pak Era kan selaku pegiat media, ya Pak ya. Dan alhamdulillah kemarin kalau sahabat inisiator semua menyimak, Pak Era, Kak Caca, kita jalan bareng ke Webelo. Masih ingat Desa Webelo di NTT ya? Betul. Nah, dari perjalanan kemarin dan tentunya pengalaman-pengalaman Pak Era juga, gimana sih Pak menghadapi momentum-momentum kurban biasanya yang terjadi isu di publiknya seperti apa? Iya betul. Alhamdulillah kurban tahun ini ya, kebetulan juga saya berapa kali jadi panitia kurban tapi di lingkungan ya, di lingkungan rumah. Jadi walaupun kalau dari jumlahnya menurun ya ininya, tapi menurut saya minat orang untuk berkurban itu tidak turun gitu ya. Memang tergantung ekonomi karena kewajiban kurban itu kan bagi mereka yang mampu ya. Betul. Tapi, sunnah juga ya. Iya betul. Sementara mereka yang mampu tapi tidak berkurban juga ada ancamannya secara agama ya. Betul sekali. Nah, dan kemarin waktu kita jalan menurut saya alhamdulillah ya, saya surprise ya Pak Boy ya, karena ngelihat bagaimana Human Initiative merangkul bahkan non muslim juga ya. Sebab kebetulan dia peternak dan dibina ya sama Human Initiative, sehingga menurut saya ini surprise. Artinya kurban bukan hanya untuk mereka yang muslim, tapi kalau peternaknya non muslim, tetapi Human Initiative memandu mereka supaya kurbannya layak, kurbannya halal. Bahkan kalau nggak salah Pak Arnold ya namanya, betul. Dia bilang diberitahu bahwa tidak boleh menyakiti hewan kurbannya, jangan dikasih cap. Nah dia nggak memberi cap ke sapi atau kambingnya sehingga layak kurban. Menurut saya itu luar biasa dan pengetahuan baru buat saya bahwa Human Initiative juga mengajak yang non muslim untuk menikmati. Kenapa saya katakan menikmati? Karena kurban itu, hewan kurban pada hari kurban, dia sendiri yang mengatakannya, Pak Arnold waktu bicara sama kita teman-teman wartawan siang-siang waktu itu ya Pak ya. Iya betul. Kebetulan udaranya bagus ya. Udaranya bagus, ada es kelapa juga. Ada es kelapa juga. Bagus tuh, maksudnya cerah Pak? Cerah banget waktu itu ya. Di rumahnya dia ya, yang Lindang ya. Dia bilang dia bisa dapat keuntungan 30% minimal ya dari hewan kurban. Jadi relasinya dia sebagai peternak menyediakan hewan kurban itu saling menguntungkan buat dia. Jadi bukan hanya Muslim yang dapat manfaat, tapi non Muslim juga dapat manfaat.
gitu. Jadi Mbak Dara. memang apa ya, kita proses menikmati kurban itu bukan hanya menikmati dagingnya, tapi semuanya juga yang terlibat gitu ya Iya, Pak ya. betul. Dan terharunya saya, dia juga saya ikut membagikan Pak katanya. Wah, kenapa? Ikut turun langsung. Iya, Ya, karena betul, dia betul, bilang betul. sapi yang dia siapkan itu dia bisa panggil dengan isyarat, mereka datang, mereka bisa pulang sendiri. Jadi ada hubungan batin dia dengan binatang kurbannya, dan dia ingin melihat hewannya itu sampai ke tempat yang terakhir ya. Yap, Nah, disembelih dan dibayi-bayikan dia, dan dia ikut membagikannya. Saya bilang itu surprise juga ya. Betul, Jadi ada betul hubungan sekali. baik antara Pak Arnold dan teman-teman dengan Human Initiative itu. Sama dengan sapinya, Pak. Ya. Saya kadang-kadang surprise juga. Ini cerita sedikit pengalaman. Kalau di timur tuh memang kan biasa sapinya kalau orang sana bilang sapi liar ya. Sapi Iya. dilepas. Jadi dilepas sapinya. gitu. Betul. Iya, betul. Tapi memang tadi karena ada ikatan batin antara si petani, peternaknya dengan si sapinya, dia tuh kalau udah mau takbiran tuh balik, Pak. Itu yang sampai sekarang saya masih, ini gimana caranya ya? Iya, iya, Tiba-tiba iya. dia si sapi itu punya insting untuk pulang Untuk gitu. pulang, ya benar. Dahsyat sih, Dan. Betul. Iya. Tapi memang ada momennya kemarin itu, bahkan yang kita lihat langsung juga ya Pak Era, Iya. gimana kambing-kambingnya, nggak cuma sapi, itu Iya. keluar sendiri. Betul, Masuk betul. sendiri. Iya. Iya, yang menggembalakan pun bukan orang. Ada Iya. anjingnya sendiri Iya, juga oh, ya iya, Pak. betul, Jadi tahu betul. akhirnya Iya. jalan ke sana kemari. Ya. Menarik, Benar, menarik. Tapi memang itu akhirnya jadi berkesan banget juga sih Pak, perjalanan. betul. Terutama saya juga itu perjalanan pertama juga Iya. kemarin ke Oh, NTT. iya, iya. Kalau Pak Era udah kesekian kali lah ya. Iya, tapi yang NTT Khusus kurban. yang seperti kondisi seperti yang kemarin, itu pertama buat saya. Oke. Gitu. Oke, Pak Era, sebagai pelaku media nih Pak, kalau tadi Pak Era juga sempat nyinggung ya kondisi perekonomian, beberapa Betul. konten media juga saya lihat belakangan ini juga membahas soal kondisi ekonomi kita yang Betul. kurang baik. Iya, Nah, iya. isu-isu hot di media yang kemudian berkaitan juga dengan kurban dan jadi tantangan kita untuk tahun ini itu Iya. apa sih Pak? Iya, sebenarnya tantangan utamanya bagaimana daging yang kurban itu bisa Iya. sampai merata ya, karena kalau kita misalnya di Jakarta lah ya, Iya. ya mungkin banyak masjid, banyak Iya. ini apa namanya, mereka berkurban daging mungkin bisa berlebih ya di satu lingkungan. Tapi kalau kita lihat apa di daerah-daerah, nggak usah jauh-jauh. Kemarin saya ke Banten juga, Iya. ada juga yang satu wilayah, satu desa cuman satu Satu kambing, kurban. satu domba, kan nggak cukup untuk buat ini, dibagi Untuk satu berapa desa gitu semua. ya. Sementara satu domba biasa cuman untuk bisa dikonsumsi 10 kilo kan, 10 kilo dibagi satu kampung, satu desa Iya. kan menurut saya ini. Iya, Dan betul, mungkin betul, kondisi itu di Banten, apalagi di daerah-daerah timur Iya, ya. iya. Jadi sebenarnya tantangannya kita bagaimana supaya berkah ya dari kurban ini bisa merata ya. Iya. Dan human initiative ya, pakai sebar kurban itu maksudnya ya supaya Pemerataan hewan kurban itu tadi itu ya, Pak. merata ya, itu tantangannya kita. Dan pada kenyataannya juga kan ada yang 1% bisa mengkonsumsi per kilo Per tahun, per ya? tahun 5 kilo, sementara ada 1% lagi hanya sekerat karena 0,02, hanya sekerat daging per tahun. Artinya dia cuma makan sekerat daging 1 tahun, selama 1 tahun. Sekerat itu kira-kira segimana? 0,02. 0,001 sedikit sekali. Ya, makanya ini tantangannya kita mendeteksi mana-mana daerah yang kondisinya seperti Iya. itu dan mana-mana yang berlebih supaya bisa disebar, supaya benar-benar yang namanya kurban, hari berbahagia, 3 Iya. hari tasrik itu ya Pak Boy ya, benar-benar bisa merata begitu, bisa dinikmatin Bisa oleh dinikmati. semua kaum muslim kita untuk menikmati kurban ini. Siap. Berarti memang confirm ya kalau kondisi di perkotaan sebaran daging itu masih terpusat di area perkotaan. Betul. Konsumsi daging masih paling tinggi di daerah perkotaan. Betul. Sementara berbeda dengan saudara-saudara kita yang adanya di pelosok atau nggak usah jauh-jauh dari Pulau Jawa Iya. juga masih banyak Iya, gitu ya betul. Pak. Angka konsumsi dagingnya pun Iya, masih rendah iya. ya.
Dan itu masih jadi tantangan kita. Betul, ya? tantangan kita itu pemerataan. Yes, oke Pak Era. Not. Nah, saya mau geser sama Pak Boy. Pak Boy selaku pegiat kemanusiaan Human Initiative nih Pak Boy. Kita tadi udah singgung juga sama Pak Era, punya program namanya Sebar Kurban. Apa sih Pak Boy yang melatar belakangi kemudian sebar kurban Human Initiative tahun ini tetap eksis Pak Boy? Iya, thank you Dar. Pertanyaan bagus sekali. Kirain tadi Kak Caca dulu, saya paling update kan Kak Caca sama Pak Era. Kemarin habis dari Oebelo ya. Sama Sulamu ya. Sulamu, iya benar. Saya sambil ngeliatin nih, wah Pak Era sama Kak Caca keren-keren sekali fotonya. Bisa sempat main ke pantai kan kalau nggak salah. Betul. Mak singgah sebentar ya. Indonesia kita tuh dahsyat ya. Yeah. Tapi di luar itu, saya mengkategorikan paling tidak 3 ya. Yang pertama itu adalah bicara soal syariat. Karena bagaimanapun kurban adalah bagian perintah agama kita di Muslim yang mengarahkan manusianya, mengarahkan umatnya untuk berkurban. Betul. Nah, konteks syariat ini kemudian kalau di value-nya di Human Initiative ada namanya value soal amanah. Nah, amanah ini yang apalagi syariat ya, kalau di teman-teman lembaga zakat mungkin bagaimana zakat itu terkelola dan ada asnafnya kan, 8 asnaf disebutkan itu. Nah, kurban ini juga sebenarnya juga tidak mudah ya, mudah nggak mudah maksudnya ketika orang transfer ke Human Initiative dengan program sebar kurban, kemudian habis itu dia tutup mata, nyampe nggak ya kurbannya, apakah sampai ke orang yang benar-benar menerima haknya dengan benar dan seterusnya gitu. Nah, makanya sesuai syariat ini yang kita taruh di value nomor pertama, Dar. Sesuai syariat itu yang kita pastikan tahun ini kita optimalkan ada kurang lebih dari 8 wilayah yang kita sebut dengan quality control. Ada tim QC. Ini teman-teman lagi sebagian ada di daerah timur dan sebagian ada di barat. Bahkan hari ini ada yang satu tim yang ada di Afrika. Jadi betul kita punya mitra dari tahun ke tahun. Ini tahun ke-25 kita menebarkan kurban, tapi kita juga sadar diri pasti ada cacatnya juga. Misalkan tahun lalu kita ada sekitar 1-2% yang error. Ada sekitar kita coba transparan ya. Kita ada sekitar 8 share atau 4 hewan kurban yang tidak terpotong karena ada error sistem dan seterusnya. Nah, maka itu tahun ini kita coba ikhtiar sekuat tenaga untuk memastikan ada quality control itu. Pertama adalah memastikan mitranya di daerah siapa sih. Kemudian yang kedua ada memastikan hewan kurban yang kita janjikan. Jadi kalau di pamflet e-poster kita sampaikan kalau Anda bayar sekian, maka berat sapinya 200 sampai 220 kg. Nah, itu teman-teman di lapangan tuh benar-benar ngukur. Jadi ada hitungannya Pak, ada lingkar dada biasanya. Habis itu dihitung lagi dari bahu sampai ke bokong tuh. Nah, itu ada kali-kaliannya tuh di rumus si teman-teman di quality control udah ada menghitung. Kalau kurang dari 2 kg, kita minta ke peternak ya Pak, boleh nggak Pak diganti Pak? Karena kita menjanjikan ke donor tuh minimal 200 kilo gitu. Dia memastikan itu quality control. Yang kemudian yang kedua adalah karena juga sesuai syariat, seperti biasa, kesehatan. Giginya dan seterusnya itu dipastikan. Nah, itu yang hari ini teman-teman ini lagi kalau kata film kartun kan naik gunung lewati lembah, mengalir indah ke samudra gitu. Ada Pak Sunu, salah satu profil kita di Maluku Tengah hari ini ya gitu. Jadi harus nunggu kapal jam 8 dan jam 2 untuk bisa sampai ke Pulau Buru misalkan. Memastikan tadi hewan kurbannya memang sesuai syariat dan seterusnya. Itu pertama adalah syariat. Jadi agak ini bukan karena orang HI, tapi memang agak challenge di kita kalau bicara syariat, kita berikhtiar sekuat tenaga untuk amanah. Itu pertama. Kemudian yang kedua adalah poin soal berdampak luas. Jadi berdampak luas itu catatan di kita hari ini ada 122 kabupaten yang jadi sasaran target distribusi kurban. 122 kabupaten dan 8 negara. Kenapa dalam tanda kutip kemudian HIPD untuk menentukan 122? Karena memang kita ada tren dari tahun sekitar tahun 90-an. Kita cek berapa penghimpunannya, kemudian berapa sebaran wilayah programnya. Jadi betul sekali tadi yang disampaikan Pak Era, titik-titik itu adalah titik-titik yang juga memang di-assessment oleh teman-teman. Ada dalam tanda kutip ada penyakit apa di titik itu, misalkan stunting, mereka kurang makan tadi makan daging hanya sekarat. Daging tadi. Betul.
Saya terus terang mungkin 8-9 tahun lalu yang sering muter ya sebelum kurban tuh melakukan QC. Jadi makanya tadi update mungkin Kak Caca sama Pak Era yang habis dari lapangan. Tapi saya masih meyakini memang masih banyak orang yang makan daging tuh sekali setahun gitu. Ketemu ada salah satu anak di Pulau Rote gitu, wilayah paling selatan di Indonesia, dan dia happy-nya luar biasa, nggak bisa dibohongi gitu ketika kita mau kurban sapi di sini, kita bilang gitu. Wah, cerianya tuh sumringah banget gitu. Jadi sebaran ini yang betul tadi kata Pak Era, saya juga ngerasain sendiri di rumah mertua, kebetulan di daerah Jakarta Barat. Jadi kalau dapat itu dari Pak Jalani dapat, nanti dari Pak Haji ini dapat, dari masjid ini dapat gitu. Berapa kantong di rumah udah? Tanya sama mertua, "Mah, ini dapatnya segini." Iya, itulah orang-orang Indonesia, orang-orang baik gitu. Iya benar sih, orang-orang baik gitu. Makanya kemudian adalah bagaimana ikhtiar untuk berdampak luas ini itu jadi tantangan di kita. Nah, SAS 22 itulah pasti HI nggak punya ekspektasi segitu besar kalau memang tidak kontribusi masyarakat luas ya. Itu yang makanya kita juga fight habis-habisan tanda kutip melakukan kampanye, ngajak Mbak Caca cantik dan terkenal, ikut gabung kontribusi di gerakan kita ya gitu. Pak Era punya daya tulisnya dahsyat gitu, boleh ikut gabung ke gerakan kebaikan kita ya gitu. Jadi siapapun stakeholder kita ajak. Nah, nyambung dari stakeholder itu, yang poin ketiga adalah bicara soal jangkauan. Kita juga sadar hari ini era digital, maka kemudian lebih dari 20 platform kita ajak kerjasama. Baik itu e-commerce, jadi kalau habis belanja di Tokopedia, di Shopee, teman-teman langsung bisa juga berkurban di platform-platform itu. Ada crowdfunding, crowdfunding itu seperti kita bisa, amal soleh dan seterusnya. Ada juga platform-platform yang memang kita di aplikasi ada bank e-banking dan seterusnya gitu. Jadi kalau masih ada alasan, aduh susah bayarnya, sulit gitu, insya Allah kita fasilitasi semuanya. Sehingga ini bagian dari ibadah yang kita kuatkan di konteks amanahnya. Dampaknya insya Allah 1-2 juta yang dititipkan melalui HI itu membuat sumringah masyarakat di pelosok kita lah. Kalau misalkan susah, dari handphone udah bisa sekarang donasi gitu. Jadi nggak ada alasan mau kapanpun, siapapun, dimanapun bisa berkurban. 3 ya Pak Boy? 3 mulai dari sesuai syariat, kemudian berdampak luas, dan terjangkau. Jadi bicara terjangkau bukan hanya soal harga, varian produk, tapi juga berarti terjangkau di sini adalah kita memfasilitasi berbagai kanal agar semua mudah untuk melakukan transaksi kurban begitu ya. Insya Allah. Makanya namanya tadi confirm Pak Era, sebar kurban itu memang punya misi untuk itu ya Pak. Mendistribusikan ke seluruh, membahagiakan seluruh orang dimanapun berada gitu ya. Insya Allah. Siap-siap Pak Boy. Nah, tadi menarik ya soal bagaimana kemudian Human Initiative bekerja untuk program kurban dan kondisi masyarakat yang masih menjadi tantangan soal pendistribusian dan pemerataan. Kemarin Kak Caca langsung turun ke NTT ya Kak ya? Kita turun bareng. Gimana? Itu pertama kali? Masya Allah. Pertama kali ke WBLO apa ke NTT? Pendidikan juga pernah ke NTT? Oh, nggak sama Kak Caca. Oh, nggak sama Kak Dr. Nadira waktu itu. Beda lagi, beda segmen. Nanti kita atur lagi ya. Ini kalau nggak salah baru pertama kali ke NTT ya? Ke NTT-nya pun pertama kali ya? Dan semoga nggak yang terakhir ya Kak? Amin. Katanya kalau udah minum kelapanya NTT, balik lagi. Iya Pak Era, inget kan? Nah, itu dia. Gimana Kak Caca, pengalaman pertama banget ke NTT langsung dibawa-bawa nemuin kambing sapi lagi kan? Kalau dari aku sendiri sih, pengalaman pertama kali ke NTT, tapi yang spesial itu adalah ke NTT-nya tuh ngapain gitu. Jadi aku kalau acara kurban tuh biasanya emang di rumah aja kan, di rumah aja. Nah ini pertama kalinya kemarin ikut acara mau ada kegiatan sebar kurban ke NTT. Nah yang paling bikin aku kagum sih adalah perjalanannya itu ya, dari kota menuju pelosok yang mungkin kalau aku nggak kesana aku nggak akan pernah tahu, dan mungkin beberapa followers aku juga nggak pernah tahu bahwa ada desa kecil loh di sana, dan itu emang desa muslim terpencil, karena seingat aku tuh kurang lebih cuma ada 14 kakak. Di bawah 40 itu, di bawah 40 kakak muslim gitu, sisanya nonis. Dan mereka itu, aku kan ngobrol sama anak kecilnya ya, mereka tuh emang jarang banget untuk makan daging bener banget, setahun sekali, dan mereka tuh lebih seringnya tuh makan
jagung. Makan jagung. Kita kesana juga makan jagung kemarin. Kita kesana juga dikasih jagung, benar-benar. Jagungnya unik lagi kan, beda juga kan. Manis jagungnya. Manis tapi kecil gitu. Kecil banget ya. Aku kira ini kayak tawar deh. Iya. Ternyata manis. Ternyata manis banget. Dan aku bersyukur banget, alhamdulillahnya ternyata ada HI ya, Human Initiative ini yang bisa menjangkau sampai sepelosok itu. Bahkan naik mobil pun ini ke desa Owebelo, itu desa yang pertama. Naik mobil kurang lebih 3-4 jam dan itu dari bandara? Dari kota loh. Dari kota. Dari Kupang. Dari Kupang itu 3-4 jam dan itu bukan jalanan yang kayak tol. Ini bener-bener lurus gitu. Ini jalanan bener kata Bapak tadi mendaki gunung lewat teluk Pak. Bahkan kita sampai ngelewatin sungai-sungai kecil tuh kita terabas. Betul. Terus di desa yang kedua ini yang unik sih menurut aku karena ini desa pesisir, namanya Desa Sulamu. Desa Sulamu ini kebalikannya. Desa Owebelo makan jagung terus, Desa Sulamu ini makan ikan terus. Bahkan yang lebih uniknya lagi, ini banyak keunikan yang aku dapetin. Untuk penyaluran hewan kurban di Desa Sulamu ini kita tuh nggak bisa lewat darat, bisa sih cuman muter jauh banget. Jadi biasanya kalau hewan kurban itu lewat pakai perahu gitu loh Pak, perahu kecil gitu. Dan perahunya pun bukan perahu besar, bener-bener perahu kecil. Pas aku lihat, ini yakin nih kambing bisa dinaikin sini kata aku. Aduh takut banget lompat ya. Aduh tapi menurut aku ini pengalaman yang sangat luar biasa dan aku senang banget bisa berbagi cerita juga sama teman-teman aku followers aku di rumah bahwa memang dengan adanya HI ini bisa loh kita berbagi kurban yang nggak cuman di kota aja karena bener juga tadi kata Bapak kita tuh biasanya dapat loh dari RT sini masjid sini daging sampai di kulkas sampai dibekuin kan ya betul. Tapi teman-teman kita di sana tuh susah banget buat makan daging. Jangankan buat makan daging ya, di sana memang perekonomiannya juga aku lihat masih sangat rendah. Mereka tuh jalan kalau buat sekolah ya Kak, jalan ke sekolah. Sempat tanya-tanya juga itu berarti. Juga berapa kilometer gitu dan mereka tuh jajan cuma 1.000-2.000 gitu. Dan udah aku sedih kan, jadi sedih. Makanya aku tuh lagi collab juga sama HI buat bikin campaign gitu ya untuk bagi-bagi peralatan sekolah. Aku sih yang mengajukan, aku mau dong Kak gitu. Masya Allah ya. Akhirnya dibukain. Dibuatin jalannya juga ya. Alhamdulillah. Tapi berarti memang saat itu sudah melihat langsung bagaimana mereka-mereka yang ada di pelosok, betul. Gimana gaya hidupnya, kesehariannya walaupun singkat mungkin ya Kak ya. Singkat tapi luar biasa. Bermakna. Tapi Mbak Caca eksternal. Wah seru banget. Iya, kita pulang duluan ya. Makanya kita nggak dapet cerita Sulamu. Iya, penasaran pulang ya? Oh iya. Kita nggak tahu Sulamu gimana kan. Aku extend, aku Owebelo, Sulamu seru banget. Berarti ke Sulamu nyebrang juga kemarin? Sulamu kemarin karena tidak memungkinkan ya gelombang airnya, jadi kita lewat darat. Muter itu tadi jauh. Dan ternyata di Desa Sulamu itu memang karakter dari setiap desa itu berbeda. Dan di Desa Sulamu itu kemarin aku memang lebih banyak, emang mayoritasnya malah Muslim. Tapi memang karena di Desa Sulamu ini tidak ada satupun peternakan. Jadi bisa bayangin nggak ada satupun peternakan, gimana kalau misalkan kurban mereka mau makan daging itu dari mana? Pasti mereka tuh harus pergi jauh dulu, entah beli ke pasar. Dan mereka aku tanya pun makan daging kalau lagi ada acara-acara hajatan, acara-acara besar aja gitu. Jarang banget. Karena nggak ada peternakan mereka gimana? Sehari-harinya tadi ikan. Tapi alhamdulillahnya dengan adanya sebar kurban dari HI ini bisa. Insya Allah. Mereka, amin. Insya Allah. Harus diajak ke Banda Neira nih Ci. Dikit lagi ya. Itu aja kita udah mau perbatasan sebenarnya kan, udah mau ke Timor Leste. Ke atas. Iya, Timor Leste. Betul. Nah, Kak Caca kan mewakili generasi muda juga nih ya, melihat langsung gimana kondisi di lapangan. Sebenarnya buat generasi Gen Z apa Gen Y sih sekarang? Gen Z ya sih. Milenial udah tua sekarang. Gen Z ya, bener ya Gen Z ya. Nanti Gen Alpha ya. Gen Alpha. Balik lagi ya. Bener ya, udah makin extend lagi nanti. Nah, mewakili generasi muda lah ya. Dari value yang akhirnya bisa Kak Caca rasain langsung di lapangan. Apa yang paling menurut Kak Caca mewakili anak muda saat ini gitu ya? Anak muda harus tahu lah kenapa sih kita harus berkurban. Kalau menurut aku pribadi ya, ini sebenarnya pertanyaannya bagus banget sih. Kenapa anak muda itu harus berkurban? Kalau zaman dulu tuh emang
kurban tuh identiknya sama orang-orang tua nggak sih? Kayak bapak kita, kakek kita yang kurban. Kayak anak muda tuh cuman nontonin pas lagi kurban doang. Kalau enggak, mereka tuh memang kurban tapi yang bayarin orang tuanya. Iya. Nah, atau patungan sekelas. Ngerasain nggak sih momen pernah. sekelas? Tapi kalau patungan sekelas itu sih jatuhnya sedekah ya, bukan untuk kurban karena kalau kambing itu kan cuma buat satu orang gitu. Tapi memang kalau anak muda zaman sekarang menurut aku mungkin ya lebih worth it karena aku memang nggak bisa menyamaratakan ya, tapi perekonomian di zaman sekarang untuk anak muda beda banget sama dulu. Aku dulu SD jajan berapa? Anak sekarang jajan aku tanya, ada jajannya berapa? Kamu kelas berapa? Kelas 3 SD berapa? 20.000. Ya aku juga dulu SMP jajannya 7.000 ya. Jadi mungkin lebih besar kemungkinannya mereka untuk bisa nabung, mungkin teman-teman bisa ngumpulin uang, dan ini pun menurut aku salah satu bentuk keistimewaan untuk diri sendiri. Kita tuh bisa ngeliat hewan kurban kita saat dia disembelih, kita punya kesenangan tersendiri bahwa ini hewan aku loh, ini hewan aku loh. Tapi ya menurut aku itu ada perutnya sendiri, bener banget, rasa syukurnya sendiri, dan itu gitu emang ya. Dibandingin zaman dulu memang sekarang mungkin lebih mudah karena harga kambing, harga domba pun bervariasi, dan kalau mungkin kalian mau sapi kan bisa 7 orang tuh, kalian bisa sekeluarga, dan momennya ini setahun sekali. Dan yang tadi aku bilang, zaman sekarang kan jajannya pada banyak-banyak ya, anak-anak zaman sekarang bisa nabung tuh setahun sekali, paling sebulan cuman ngisin uang berapa, tapi setahun sekali itu momennya nggak akan terlupakan gitu sih kalau dari aku. Jadi mungkin kok berkurban sendiri gitu ya, dengan tabungan sendiri tadi dan lain sebagainya. Penting niat sih. Yang penting niatnya ya. Tapi ada rasa memang pasti ada rasa senangnya juga, kesenangan untuk sendiri juga. Walaupun mungkin nggak ngelihat langsung, tapi itu didistribusikan, dibagikan ke saudara-saudara kita gitu ya. Insya Allah ada plotnya sendiri lah ya. Menarik banget Pak Boy ya. Saya mau balik lagi ke Pak Boy soal tadi Kak Caca akhirnya udah cerita juga nih gimana sih ke perasaan-perasaan yang mungkin kita bisa rasakan sebagai anak muda dan berkurban, dan ternyata ibadah kurban bukan ibadah orang tua aja gitu ya. Kalau di persepsi anak muda kan kayak gitu ya, ibadahnya orang tua udah waktunya kurban, pergi haji, kalau nggak pergi haji kurban gitu ya. Nah dari Human Initiative sendiri nih Pak Boy bicara tentang kurbannya. Tadi kalau kita udah bicara value, sekarang sebenarnya gimana misi kurbannya Human Initiative tahun ini Pak Boy? Iya. Sebelum saya tadi menarik deh sedikit, saya sambil merenung tadi sambil menginspirasi Kak Caca. Saya kadang-kadang juga mikir ya, orang mau nitipin 2 jutanya ke HI gitu tapi nggak ngeliat hewan kurbannya gitu. Kadang-kadang saya juga harus mengedukasi anak juga di rumah gitu. Di saat bisa jadi ya beberapa teman-temannya melihat dan merawat kambing di 7 hari terakhir gitu. Tapi kita harus sampaikan bahwa ya keluarga kita nyebarnya tuh motongnya nggak deket sini, nggak di masjid gitu. Sambil saya baca-baca referensi memang dahsyat sih, karena saya sering bacanya misalkan kayak bicara soal keikhlasan kan, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Itu kan benar-benar dahsyat betapa ikhlasnya Nabi Ibrahim, dia motong anaknya sendiri gitu. Saya juga membayangkan ya Masya Allah mulia juga ya orang-orang pekurban kita gitu, maksudnya dia benar nitip, terus udah habis itu percaya aja gitu, dan dia nggak ngelihat wujudnya gitu. Pasti kan secara experience dan kan beda gitu rasanya gitu. Benar-benar. Meskipun saya juga kadang tergoda apa tahun ini nyoba beli sendiri dulu deh, biar anak-anak bisa ngelihat gitu. Ya itu bagian dari makna ikhlas yang kuat sih menurut saya, dan itu yang jadi pembelajaran di kita juga gitu. Nah kalau bicara soal misi, ya pertanyaan juga menarik, kenapa akhirnya waktu itu ada di HI mencetuskan program sebar kurban ya. Tadi beberapa sudah kita singgung, sebenarnya ini bagian dari apa ya, tadi bicara soal ketimpangan, bicara soal juga karena pas kita riset juga program secara hulu hilirnya di Human Initiative ya, ada satu program dengan program lain itu nggak bisa, misalkan tadi perlengkapan sekolah udah selesai gitu, dengan adanya pensil dan pulpen, apakah orang bisa menjamin orang tuanya nggak melakukan pembulian dari orang tua ke anak misalnya kayak gitu. Nah sehingga memang di HI mendesain ada holistic program. Jadi intervensi ke program itu, meskipun misalkan kita coba kuatkan fasilitasi, ada sepatunya, sekolahnya udah bagus, tapi mindset ibunya kita rubah juga. Itulah makanya masuk di program pendidikan. Nah sama seperti stunting Pak, isu stunting juga begitu. Biasanya paling cepat 3 bulan untuk bisa mengembalikan berat badan si anak ya. Nah itu kan perlu intervensi.
selain nutrisi dan seterusnya, salah satunya adalah program hewan kurban ini. Gitu. Karena kita meyakini juga bukan jadi prioritas utama ya, tapi bisa jadi support system. Daging kurban ini bisa paling tidak menyelamatkan mereka dari stunting, isu stunting. Gitu. Jadi isu soal makan daging sekali setahun itu udah tentu iya. Tapi bagi teman-teman program yang melakukan riset ini, jadi ada tim riset juga di belakang kita sebelum melakukan program itu, adalah ya tadi bagaimana pemenuhan terhadap program-program yang lebih dalam gitu. Tadi misalnya stunting, kemudian nutrisi anak-anak di daerah timur dan seterusnya gitu. Karena logiknya mereka jalan tadi kata Kak Caca ke sekolah, energinya keluar, tapi kemudian sampai rumah makan jagung. Enggak doang sih, tapi jagung banyak nutrisinya juga. Tapi mungkin akan lebih kuat, akan lebih lengkap gitu. Kalau kemudian juga kita intervensi dengan program lain. Jadi holistik untuk intervensi program di satu wilayah itu. Nah, sebarang itu yang coba kita kuatkan bagian dari misi program. Yang kedua adalah juga ibadah ya. Di HI kemudian tadi juga di awal saya sampaikan ini bagian dari ikhtiar untuk memfasilitasi orang. Karena saya kebetulan sambil cerita juga, saya hampir 15 tahun di dunia ini Pak, di dunia kemanusiaan. Saya selalu membayangkan kalau ditanya sama teman-teman atau sama anak saya, biasanya kadang-kadang kenapa Abi masih mau di sini? Karena menurut saya ada di ruang tengah antara kalau di zakat namanya muzaki sama mustahik, pemberi donor dan penerima manfaat. Kalau kita nyebutnya hari ini right holder gitu. Nah kita hanya bridging aja gitu, ngajakin orang ayo bayar kurban, terus kurbannya kita kasih dan orang tersenyum. Jadi orang yang ngasih kurban bahagia, orang yang terima kurban bahagia gitu. Nah kita di tengah-tengah gitu. Nah itu cuma hanya sebagai bridging aja, fasilitator gitu. Makanya orang-orang baik, Mbak Caca, Pak Era dan para donatur itu yang sesungguhnya adalah membantu orang-orang ini gitu. Jadi memfasilitasi syariat dan kita meyakini setiap doa para pekurban gitu. Ya Allah jadikanlah kurban kami sebagai kendaraan kami di surga gitu. Kita juga selalu berharap kita didoain juga oleh si pemberi kurban. Juga penerima manfaat, Pak Arnold misalkan, atau ada Pak Muhammad di Pulau Rote yang ya Allah bantulah para pegiat human initiative, juga para donornya untuk tetap berkah. Itu bagian bagian yang itu yang kadang-kadang saya selalu bilang juga ke teman-teman, bisa jadi anak kita nggak sakit, keluarga nggak sakit, itu bagian dari doa-doa yang orang berkurban ke HI, orang yang terima gitu, dan para stakeholder siapapun pendukung di kontributor ini gitu. Itu saya pikir dua hal itu. Dan amazing. Jadi memang misinya juga tadi ya tetap membawa misi kemanusiaan tentunya, tapi di sini juga nggak hanya momentum kurban itu part of aja ya, tapi harapannya ini menjadi momentum yang bisa mendukung program-program secara holistik tadi ya. Oke, thank you Pak Boy. Nah, pertanyaan untuk Pak Era ini mungkin pertanyaan terakhir nih Pak Era. Jangan susah-susah. Tidak ada remedial ya Pak? Nggak ada remetnya ya. Sebagai kacamata media, Pak Era, melihat apa yang kemudian saat ini kita coba lakukan, tapi sebenarnya nggak hanya human initiative ya, mungkin general dari lembaga-lembaga kemanusiaan, lembaga sosial, apa yang bisa dioptimalkan, peran-peran seperti apa yang bisa dioptimalkan, mendukung tadi ya data dari teman-teman media bahwa pemerataan masih kurang, isu pemerataan, isu konsumsi daging yang masih rendah gitu ya, sehingga bahkan impactnya juga data stunting kita masih tinggi. Angka negara Indonesia urutannya masih lumayan yang tertinggi juga gitu. Apa Pak, terlepas dari kurban ya, peran yang bisa kita terus optimalkan gitu sebagai lembaga-lembaga sosial yang bergerak di bidang ini, Pak Era? Kalau kita ngelihat data ya, Indonesia penduduk muslimnya 80% lebih kan, dulu 90, sekarang ya antara 80-90, sebut aja lah 85. 85% dari 270 potensi sangat besar. Oke, kita cari dari 80% itu yang potensi lebih ya, punya kemampuan lebih ya, secara ekonomi, secara tenaga, secara apa, secara doa juga ya. Menurut saya potensi sangat besar, ya. Secara orang Indonesia Muslim yang punya kemampuan ekonomi itu, buktinya untuk berhaji aja ada ngantri sampai 25 tahun, 30 tahun. 30 tahun sekarang antriannya. Iya kan? Itu kan artinya kan hampir mirip lah berhaji dengan kurban ini kan. Tidak wajib, tapi pada saat kamu mampu,
kamu wajib melakukannya, kan begitu. Betul. Apa? Jangan dekat masjidku kalau kamu tidak berkurban ya, nggak salah ya begitu ya. Terus dirikanlah sholat dan berkurban lah. Dan berkurban. Ya. Nah, itu menunjukkan ada apa sebenarnya antara kurban dengan haji itu kalau kamu mampu wajib, dan kita lihat potensinya sangat besar. Ya. Jadi menurut saya di antara kelompok besar ini, terus ada juga orang yang harus diayomi ini, dan kita lihat fakta tadi Mas Boy bilang stunting ya. Stunting di kita kan target pemerintah 14% ya. 14% itu juga dari angka yang sebelumnya cukup tinggi ya. Sekarang menurut saya walaupun belum dikeluarkan secara umum resmi, antara masih ada yang 20 ya. Ada yang malah tadi turun sekarang naik ya. Di angka-angka itu. Jadi ada masalah di kita, ada potensi yang besar. Nah, ini lembaga-lembaga yang Mas Boy ini ya menjadi perantara kan tadi dibilang sebagai jembatan buat yang ini. Nah, ini yang kita harus maksimalkan ya. Udah banyak orang seperti Mas Boy, seperti Human Initiative ya. Banyak lembaga ya. Bahkan ormas-ormas juga ya. Cuman yang mungkin ya tetap dirigennya itu koordinasi ya, koordinasi. Jadi antara potensi sama permasalahan ini bisa nyambung ya. Bagaimana mengkoordinasikannya? Dan banyak juga volunteer-volunteer pribadi seperti Mbak Caca ya, memberi pengaruh baik kepada program-program ini. Jadi kalau menurut saya secara potensi kita besar, ada masalah yang kita harus akui besar berdasarkan data tadi. Ada yang makan daging 5 kilo per tahun, ada yang cuman sekerat ya 0,02 ya. Ini yang data dari IDS, menurut saya itu kan sangat jomplang ya. Jadi harusnya potensi besar ini bisa menutupin semua ini, harusnya ya. Dan itu lagi tadi pemerataan, penyebaran, dan koordinasi bagaimana potensi besar ini bisa nyampai ke ini. Dan alhamdulillah ya, kalau di negara, kalau misalnya ini kan sebenarnya tanggung jawab negara ya, Pak ya. Ya kan, mensejahterakan rakyat itu kan tanggung jawab negara. Tapi ada lembaga-lembaga dan mendapat kepercayaan besar juga ya. Ya banyak lah ya, yang seperti ini ya, ormas-ormas juga punya. Nah, dan juga mendapat kepercayaan besar. Harusnya ini antara dua ini bisa menyatu ya, sehingga permasalahan kita stunting, kesejahteraan rakyat kecil ini bisa ditutupin ya. Apalagi kalau misalnya ada intervensi positif dari pemerintah untuk mengkoordinir ini ya, maksudnya memaksimalkan, bukan berarti belum ya, tetapi memaksimalkannya sehingga kita nggak ngelihat lagi yang seperti Mbak Caca lihat ya. Ya itu ya. Wow. Saya juga ikut sendiri. Betul. Karena memang melihat langsung kita di lapangannya. Pak Era walaupun nggak ke Sulamu sama Dara, tapi gimana kondisi di WBLO hari itu ya Pak, kita sama-sama lihat jelas. Mau ke toilet susah, susah banget. Nyamannya juga. Katanya harus jalan berapa meter gitu ya Mbak ke toilet? Ya, pokoknya nggak langsung di tempat ya. Minoritas juga, tapi terlepas dari minoritas atau enggak, kompak masyarakatnya. Benar, kompak banget. Waktu kita kemarin ke OWBLO tuh kita bener-bener disambut loh. Disambut. Nggak expect ya? Nggak expect kayak, wah mereka ini ternyata terhadap tamu dari luar se-effort ini loh buat kita. Padahal yang kita sendiri tahu bahwa mereka aja kurang, tapi mereka nyediain kita makan. Betul. Lapak, pokoknya apa yang mereka punya, mereka mau ke kita. Masa sih kita yang lebih nggak mau kayak mereka kan gitu. Tapi tahu fun fact-nya nggak Pak Era, Mbak Caca? Ini karena Pak Era dan Mbak Caca datang langsung. Jadi ternyata di WBLO kemarin itu pertama kalinya untuk mereka punya event. Makanya sesederhana itu, sesederhana itu kita nge-setting stage-nya, stage-nya bahkan cuma lapis, bukan karpet juga bahkan Pak Boy, pakai terpal. Aduh saya sampai merinding ingetnya. Tendanya, inget ya Pak ya. Sambutannya juga luar biasa. Jadi memang
itu fun fact-nya adalah aku baru tahu kok ini sampai kan Kak Caca sama Pak Ero waktu itu udah duluan, aku masih di sana ikut sama panitia terakhir. Kok sampai jam segini masyarakatnya masih pada duduk-duduk, sampai kursinya mau dilipetin. Karena kita mau apa namanya, mau izin beres-beres juga nggak enak gitu ya. Ternyata ya seantusias itu mereka sampai dampingin aku pulang sampai mobil kita pulang. Ternyata itulah pertama kali event untuk mereka. Jadi ketika kita mau ada event di sana, event itu ya kayak gimana? Ya udah event aja. Ya eventnya beda gitu. Nggak kebayang bahwa apa namanya, misalnya kalau kita kan biasa di sini kalau ada event-event ada snack lah, ada apa, nggak kebayang. Jadi seperti kemarin itulah. Luar biasa. Alhamdulillah kemarin juga mereka sudah panen dari sebelumnya musim kering berkepanjangan. Tuh. Jadi Insya Allah lah pengalaman kemarin. Seru. Ada lagi dong ikut. Kemana lagi kita? Nah kita tanya Pak Boy nanti ya. Terakhir Mbak Caca nih. Pak Boy soalnya yang biasa ajak jalan-jalan. Pas hari hanya harus berangkat kayaknya deh. Lagi ya Pak? Boleh. Kalau boleh diatur aja nanti waktunya ya. Oke, terakhir aku mau nanya ke Mbak Caca ya, mewakili tadi ya generasi muda. Tadi juga Mbak Caca sempat singgung kalau ini kurban itu momentum tahunan, nggak setiap hari kita bisa rasakan momentumnya, datangnya juga belum tentu bahkan nyampe nih umurnya gitu ya. Bener banget. Kalau mikirnya sampai sejauh itu juga gitu. Untuk generasi muda nih Kak Caca, kondisi saat ini juga mengatur ekonominya juga hari ini gitu. Mungkin lebih relate kalau Kak Caca yang cerita ya. Gimana Kak? Ada nggak tips and trick yang sederhana aja sebenarnya simple untuk meyakinkan kalau anak muda juga bisa kurban loh? Kalau tips and trick dari aku yang paling pertama banget adalah niat. Dan yang kedua, itu kan kurban itu adalah kita anggap aja kita sedekah ya, dan dengan nominal yang seharga kambing itu besar, tapi dimulai dari sedekah yang kecil dulu deh gitu. Karena dari sedekah yang kecil itu nanti akan balik ke kita akan lebih banyak gitu. Jadi tips dari aku adalah niat, sedekah dulu dari yang kecil, nggak usah gede-gede. Nanti kalau misalkan emang ada rezekinya baru bisa. Pokoknya niat sama sedekah sih, karena aku sendiri udah ngalamin ya Kak. Saat aku punya sesuatu yang aku pengen, yang aku harapkan adalah pertama niat, dan yang kedua usaha sih udah pasti ya kan. Dan ya itu sedekah, karena cara kita mancing rezeki itu sedekah gitu. Jadi kalau kita jangankan mau kurban, mau yang lain juga sebenarnya bisa kalau kita dari sedekah. Jadi jangan pernah merasa bahwa ngapain sih kurban gitu ya, masih muda, masih bisa beli yang lain, nanti aja lah kurbannya kalau udah tua gitu. Ya belum tentu, bener kata Kak Dara, belum tentu umur kita sampai tua tapi kita belum kurban gitu kan. Betul. Dan jangan kemakan gengsi ya. Jadi kalau kalian punya uang, tolong kalian manfaatkan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Dan gimana ya, kalau misalkan kalian punya uang, itu mendingan kalian, ini sih pasti kalau yang nonton gini, ngomong doang nggak sih gitu ya. Itu emang bener sih, aku tuh bener-bener nggak tahu kenapa aku tuh ngerasain the power magic of sedekah. Itu sekecil apapun itu bener-bener balik. Tapi kalian kalau sedekah jangan kayak, gue sedekah nih sore, dulu malam dapet ya. Mana nih udah berapa kali lipat nih gitu. Jangan, tapi yakin deh itu pasti bakalan diganti dan pasti itu berlipat-lipat. Jadi kalau kalian mau kurban itu kan sedekah ya. Kalian niat, kalian sedekah dulu dari kecil, hal-hal kecil ya, entah kasih pengamen, entah masukin kotak amal dengan niat ya Allah aku mau kurban deh, beli aku rezeki gini-gini. Insya Allah itu bakalan bisa tercapai. Ada kemudahan-kemudahan itu ya. Ada kemudahan-kemudahan itu the power of doa of sedekah, kalian harus cobain itu. Masya Allah. Habis lulus berarti kemarin sebelum sidang banyakin sedekah dulu nih. Karena itu beneran Kak, itu beneran banget. Aku pernah, aku cerita dikit aja ya, ini sebenarnya cerita dikit doang, bahwa aku tuh nggak pernah berpikir bahwa aku bisa beli rumah. Umur 21 tahun. Jadi dulu aku punya uang, aku bingung nih uangnya mau kemanain ya, aku bilang. Padahal aku bisa aja ya, masih anak muda nih, influencer yang mungkin di mata orang-orang kayak beli barang-barang bagus, tapi waktu itu uang itu aku kasih untuk umrohin mama aku. Masya Allah. Dan balik umroh itu nggak sampai setahun Kak, itu nggak sampai setahun. Aku nggak tahu itu rezeki, nggak disangka-sangka. Banget loh jaraknya. Kayak itu aku jadi sedih, ya? Ngalir, alhamdulillah ngalir terus. Jadi
keluarin aja udah, jangan takut. Malah kalian tuh jangan kalau punya uang banyak sedekah, jangan. Malah kalau kalian lagi nggak punya uang udah sedekah aja. Sebenarnya itu mancing ya, seberapa mancing kecil pun ya. Mancing. Seberapa kecil pun ya. Kalian cuma punya cacing, kalian mancing kan dapat ikan. Gitu sih. Gaya banget ya, gaya banget. Kajian nih Gaya ngundang ke kajian. Ya, cocok Next ya. ya, kajian milenial kan kita bikin nanti abis High Talks. Sun ya. Berarti punya rumah dulu sebelum wisuda ya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya Rabbil Masya Allah. Alamin. Luar biasa. Iya. Part of membahagiakan. Jadi ingat juga kemarin ada cerita dari teman-teman, saya lupa di cabang Jawa Tengah atau Jawa Barat. Ada yang datang pakai baju ojek online gitu. Ya. Terus pada bilang, ada yang pesan ojek online nggak? Enggak. Orangnya tiba-tiba duduk di CS, terus dia bilang, Di CS tuh di area di area depan. tamu gitu. Saya habis lihat spanduk kurban, saya mau kurban gitu. Langsung speechless sih CS, Masya Allah ya. Jadi dia yang panas-panasan, kemudian fight nyari nafkah gitu, masih teringat, Masya Allah ya. Apalagi kurban di Human Initiative ini relatif lebih terjangkau dibandingin misalnya di lingkungan ya. Karena lebih misalnya, banyak pilihannya. Iya, misalnya kalau sapi berapa? Kalau sapi sepertujuh itu 1.950 Pak. 1.950.000. Enggak sampai 2 juta. Nggak sampai 2 juta. Kalau kambing? Kalau kambing 2.050.000. Nah, 2.050.000. Sementara kalau di lingkungan misalnya contoh di Jakarta aja, harga kambing paling murah ya 3 juta itu juga yang kecil ya, yang maksudnya yang sedang ya. Sementara kalau sapi kita bareng-barengan antara 3,5 juta sampai 3.700.000 ya kan. Jadi dibandingkan misalnya di lingkungan sama di Human Initiative lebih terjangkau lah. Jadi anak-anak muda, teman-teman. Dan ini yang paling aku kagum dari Human Initiative ya, ini bikin aku juga terinspirasi adalah kalau setahu aku ya, kalau kurban di Jakarta ini kan memang mereka ya emang punya banyak peternakan, mereka jual kurbannya. Tapi ternyata kalau kalian kurban ini di Human Initiative ini hewan-hewan kurbannya itu bukan dari peternak-peternak yang memang sudah banyak yang beli. Ini tuh benar-benar dari peternak-peternak yang memang mereka nggak ada yang beli daging kurbannya, nggak ada yang beli hewannya gitu. Dan hewannya pun memang bukan diternak yang sengaja buat dijualin. Kadang mereka beternak ya karena liar ya, jadi ya udah mereka pembiakannya ya betul. Pak lihat langsung kemarin sana ya Pak. Makanya naikin tadi ya pendapatan. Ya, pendapatan. Iya. Ya, ini yang menurut saya nilai plus ya dari Human Initiative. Saya juga tanya sama siapa direktur itu, Pak apa namanya? Pak Anjar. Ya, dia bilang memang kita memberdayakan, bukan cuma sekedar nyebar ya, nyari orang yang mau berkurban, terus menyebarkan hewan kurban, tapi juga membina peternak kecil ini menurut saya nilai plusnya dari Human Initiative ya. Cerita langsung kemarin Om Arnold gimana kalau dijual ke pasar kena preman, harga preman dan lain sebagainya. Sementara dia puluhan tahun jadi peternak merasa sangat terbantu, terfasilitasi, marginnya juga lumayan ya Pak. Betul, 30% 30% dari harga pasar. Untuk sekolahin anak, untuk akhirnya juga bahkan menghidupi keluarga-keluarganya yang lain. Karena aku pernah nanya, ternyata mereka punya sapi, mereka punya kambing tuh emang bukan buat dijual, memang sengaja ditunggu sampai gede. Nanti itu untuk apa? Untuk biaya sekolah anak mereka. Mereka punya sapi nih, ini tunggu sampai gede baru dijual. Anak udah lulus SMA, kuliah ke Jakarta pakai biaya itu. Makanya, Masya Allah banget. Ini memang sana akhirnya dikit-dikit banget atau petani, peternak gitu. Ada berapa, nanti dikumpulin semua. Karena kalau mereka jual ke kota mahal di ongkosnya ya. Makanya saya mau jawab itu sebenarnya. Kenapa kalau di kota mahal tadi ada otomatis ada biaya transport ya. Jauh banget kalau misalkan gitu. di HI tadi 1.950, tapi kalau di kandang di daerah perkotaan 3 juta tadi ada biaya transportnya, biaya angkut dan seterusnya. Kalau di sini kan kita asumsi duit yang terbang bukan hewannya yang terbang gitu. Betul. Jadi ya semua udah langsung direct ke peternaknya gitu. Jadi peternak langsung ke end user ya. End user, betul. Sementara kalau di Jakarta itu ya lewat orang tengahnya pengepul ya. Oke, last question buat Pak Boy. Sekaligus sudah menutup sesi High Talks kita sore ini nih, Pak Boy. Mewakili Human Initiative Pak Boy, aku pengen minta Pak Boy dong ngasih tahu ke sahabat inisiator dimanapun berada nih yang nanti akan menyimak video kita, kenapa sahabat inisiator harus memaksimalkan momentum kurban tahun ini dengan berkurban di Human Initiative, Pak Boy. Tadi cuma 2 pertanyaan kayaknya. Baik, sahabat inisiator,
ini jelang kurban, kalau di hitungan kita ada sekitar 6 hari menjelang Idul Adha. Dan tadi saya sampaikan bahwa ini bagian dari momentum keikhlasan. Mbak Caca sama Pak Era tadi juga cerita, apalagi Mbak Caca juga punya pengalaman pribadi soal ketika Anda beri satu, maka ada janji Allah yang dikembalikan oleh Allah gitu. Itu pasti janji Allah. Dan bicara soal ikhlas, bicara soal niat, itu adalah bagian dari kita masing-masing. Momentum kurban kadang-kadang harus didorong. Karena saya ingat juga pertama kali waktu muda itu mau berkurban pertama kali itu beratnya minta ampun. Pasti ada aja godaan-godaan gitu yang menghantui. Duitnya nggak sayang beli handphone, duitnya nggak sayang untuk ini, duitnya nggak sayang untuk keluar kota dan seterusnya. Maka berkurban sekarang, habis itu lupakan. Insya Allah pahala terus mengalir dari setiap donasi kurban yang sahabat inisiator berikan. Insya Allah berdampaknya luas. Tadi kita dengar bareng-bareng ada mulai dari petani, kemudian bagaimana sih petani bisa nyekolin anaknya, dari petani nyekolin anaknya, gimana anaknya kemudian bisa sekolah dan pintar, cerdas, dan jadi generasi bangsa kita. So, teman-teman jangan ragu, momentum terbaik adalah momentum kali ini, karena momentum kurban bukan tiap bulan ada, tapi hanya sekali setahun. Jadi niatkan, nawaitukan, insya Allah habis itu lepas bagian dari ikhlas kita. Terima kasih sahabat inisiator. Terima kasih banyak Pak Boy. Wow, alhamdulillah Pak Boy, Pak Era, Mbak Caca, makasih banyak udah mau sharing di ruang High Talks di episode spesial kurban kali ini. Semoga lancar terus aktivitasnya ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat inisiator, terima kasih banyak sudah menyimak serangkaian diskusi kita di siang menjelang sore hari ini di agenda talk show, apalagi kalau bukan waktunya kita peduli. Nah, sahabat inisiator, jangan lupa simak High Talks kita di episode spesial kali ini, dan tentunya banyak banget promo-promo kurban human inisiatif nih di menjelang Idul Adha yang semakin berusaha untuk mempermudah niat. Kalau tadi Pak Boy bilang ya, yuk maksimalkan tahun ini terakhir. Nah, kami coba maksimalkan juga nih, memberikan kemudahan ke sahabat inisiator untuk berkurban dengan harga-harga spesial. Nantikan promo-promo kurban dari Human Initiative selanjutnya. Saya Dara Minanda pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Boy, terima kasih.